Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya masih semangat belajar kan? Nah, anak-anak, hari ini Bu Yuni akan melanjutkan materi IPA yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang konsep gerak, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya dan hukum Newton. Nah, apa itu gaya? Anak-anak ada yang tahu? Perhatikan gambar ini. Nah, yang pertama ada seorang anak yang mendorong meja, berarti memberi gaya pada meja. Gambar yang kedua, seorang anak menarik meja, berarti memberi gaya pada meja. Jadi, menarik atau mendorong itu merupakan gaya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya itu berasal dari kata force dari bahasa Inggris, simbolnya F besar. Satuan SI sistem internasional adalah Newton, singkatannya disingkat N, atau satuannya sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya, apa pengaruh gaya terhadap benda? Nah, gaya itu dapat mengubah bentuk benda, arah benda, dan kecepatan benda. Bagaimana menjelaskan mengubah bentuk benda? Perhatikan, kalau ada seorang anak bermain plastisin, kemudian plastisin itu ditekan atau diremas-remas, maka bentuknya plastisin akan berubah dari bentuk semula. Berikut, mengubah arah benda. Seandainya kamu bermain sepak bola, kemudian mendapatkan umpan dari temanmu, kemudian kamu tendang bola itu, maka bola itu akan mengubah arahnya. Kemudian, mengubah kecepatan benda. Jika kalian menggayuh sepeda, kemudian kamu tambahkan menggayuhnya, maka sepeda itu akan lebih cepat bergerak. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Gaya itu ada dua macam, yaitu ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Baiklah, apa gaya sentuh itu? Gaya sentuh adalah gaya yang membutuhkan sentuhan langsung atau kontak langsung. Contohnya gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Baiklah, untuk yang pertama gaya otot itu apa? Yaitu gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya, orang mendorong meja, orang mendorong gerobak. Nah, ada kuda menarik pedati, atau ada seorang ibu mengangkat buku. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya gesek. Adalah gaya yang timbul karena bersentuhan dua permukaan benda atau lebih. Contohnya, kalau kalian ingin menyalakan korek api, kita gesekkan. Nah, itu ada gesekan atau bersentuhan dua permukaan. Kemudian contoh yang kedua adalah mendorong meja tadi, itu ada gesekan antara kaki meja dengan lantai. Yang ketiga adalah gaya pegas. Adalah gaya yang ditimbulkan benda yang lentur atau elastis. Contohnya ada karet, ada pir. Nah, itu adalah lentur. Berikut, gaya yang kedua adalah gaya tak sentuh. Apa itu? Yaitu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung atau kontak langsung. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya magnet. Apa itu gaya gravitasi? Merupakan gaya tarik bumi. Ya, contohnya buah jatuh dari pohonnya. Kemudian yang kedua, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bersifat magnetik. Contohnya ketika magnet itu didekatkan dengan paku, maka paku akan segera bergerak mendekat. Nah, selanjutnya adalah resultan gaya, disimbolkan dengan sigma F. Apa itu resultan gaya?
yaitu jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Ini bergantung pada arah dan jumlah gaya. Yang pertama, jika gaya sejajar dan searah, seperti pada gambar ini. Nah, ada dua gaya ini contohnya. Maka rumusnya adalah sigma F sama dengan F1 plus F2. Nah, yang kedua, jika gaya sejajar dan berlawanan arah, seperti pada gambar ini, saling mendorong dan saling menarik. Maka karena berlawanan, maka sigma F sama dengan F1 negatif atau dikurangi F2. Nah, sekarang kita masuk pada hukum Newton. Hukum Newton dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Hukum Newton ada 3 macam, yaitu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu dimulai dari hukum 1 Newton. Berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, atau simbolnya sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, atau bergerak lurus beraturan. Dapat ditulis secara matematis dengan rumus sigma F sama dengan 0. Nah, keadaan ini bisa diterangkan dengan satu, benda yang diam akan tetap diam. Yang kedua, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Nah, dua pernyataan ini dapat disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman benda. Misalnya contoh, ada cangkir ini saya letakkan di atas meja. Selama tidak ada gaya yang mempengaruhi cangkir, maka cangkir ini akan tetap di atas meja selamanya. Kemudian contoh berikutnya, nah seperti gambar ini, mobil semula diam, tiba-tiba mobil itu digas sehingga bergerak lebih gerak cepat. Apa yang terjadi? Maka orang-orang yang terdapat di dalam mobil itu badannya akan terlempar ke belakang. Begitu juga pada gambar yang ini, jika mobil ini semula sudah berjalan, tiba-tiba ada seekor sapi yang sedang menyeberang, sehingga sopir tersebut akan ngerem secara mendadak. Apa yang terjadi? Maka penumpang yang ada di dalam itu badannya akan terlempar ke depan atau bergerak ke depan. Nah, karena peristiwa itulah, maka muncullah ide teknologi membuat sabuk pengaman yang dipasang pada kendaraan bermotor seperti ini. Selanjutnya hukum 2 Newton berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, di mana percepatan tersebut berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dapat ditulis secara matematis, yaitu A percepatan itu sama dengan sigma F atau resultan gaya per M, atau ditulis sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu adalah resultan gaya, satuannya Newton atau sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian A itu simbol dari percepatan atau akselerasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan M kecil itu simbolnya massa, satuannya kilogram. Berikut merupakan gambaran untuk menunjukkan bahwa gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Perhatikan ada dua benda. Benda ini mempunyai massa 10 kg, sama benda 2 juga 10 kg. Tetapi benda yang satu itu diberi gaya 10 Newton, benda yang kedua diberi gaya 50 Newton. Apa yang terjadi? Maka benda yang diberi
diberi gaya lebih besar 10 Newton, maka menghasilkan percepatan yang besar. Ya. Tetapi benda satu yang diberi gaya lebih kecil 10 Newton, maka menghasilkan percepatan lebih kecil. Nah, jadi dari peristiwa tadi menunjukkan bahwa gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Ya. Semakin besar gaya, semakin besar pula percepatan. Gambaran yang kedua yaitu untuk menunjukkan bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Yaitu benda satu masanya 100 kg, benda dua masanya 10 kg. Dua benda ini diberi gaya yang sama. Apa yang terjadi? Maka benda yang masanya 100 kg itu percepatannya lebih kecil atau gerakannya lambat. Sedangkan pada benda yang masanya 10 kg, maka percepatannya lebih besar. Jadi semakin besar massanya, semakin kecil percepatannya. Selanjutnya, hukum 3 Newton berbunyi, ketika benda satu yang mengerjakan gaya atau F aksi pada benda dua, maka benda dua akan memberikan gaya reaksi atau F reaksi yang sama besarnya dengan benda satu, tetapi arahnya berlawanan. Nah, dirumuskan dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Sama dengan menunjukkan besarnya sama, negatif menunjukkan berlawanan arah. Contoh, ketika kita mendayung perahu ke arah belakang, maka perahu justru bergerak ke depan. Nah, silakan cari contoh yang lain anak-anak ya, masih banyak. Nah, sekarang latihan soal. Itu soalnya, dari soal itu bisa kamu gambar seperti ini. Nah, meja ini ditarik oleh dua anak, namanya Aldo dan Aldi. Dengan Aldi menarik dengan gaya 40 Newton ke kanan dan Aldo menarik gaya 45 ke kiri. Ini gambarannya dari soal. Berikutnya cara menjawabnya. Untuk memudahkan pemahaman ditulis dengan cara diketahui dulu, yaitu F Aldo itu sebesar 45 Newton ke kiri. Kemudian F Aldi 40 Newton ke kanan. Nah, kalau sudah tidak ada angka dalam soal, baru ditulis dengan ditanya, yaitu sigma F-nya berapa? Ditanyakan. Jawab, sigma F sama dengan F kurangi F, ya, F Aldo dikurangi F Aldi. Berapa F Aldo-nya tadi? 45. Sedangkan F Aldi-nya 40. Selanjutnya 45 kurang 40 sama dengan 5 Newton. Ketentuan ke arah mana? Kamu perhatikan yang besar tadi adalah yang menang dari gaya tersebut, sehingga yang besar tadi adalah gayanya Aldo. Berarti 5 Newton itu ke kiri atau menuju Aldo. Selanjutnya soal yang kedua anak ya. Langsung saja kamu perhatikan soal itu angka-angkanya. Nah, caranya menyelesaikan pasti menulis diketahui dulu. Ya, diketahui apa? Lihat ada angka 2. 2 itu adalah percepatan. Berarti percepatan itu dari kata akselerasi, maka simbolnya A kecil. Nah, jadi diketahui A kecil sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada angka 600, itu apa? Kalau dibaca adalah massa mobil, berarti massa itu simbolnya M. M sama dengan 600 kg. Kalau sudah tidak ada angka, kita lanjutkan menulis apa? Ditanya. Ya, apa yang ditanyakan? Gaya yang dibutuhkan. Gaya adalah simbolnya F, berarti ditanya F itu berapa. Selanjutnya untuk menjawab rumus ini, kamu harus ingat bagaimana rumusnya F. Maka rumusnya adalah F sama dengan M kali A.
Nah, F sama dengan M-nya langsung diganti angka 600 kg kali A-nya diganti angka 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian dikalikan 600 kali 2 adalah 1200. Satuannya tinggal nulis saja kilogram, titik itu kali itu titik ya, meter per sekon kuadrat, jadi kilogram meter per sekon kuadrat. Selanjutnya diganti dengan newton karena sama, newton sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat ya. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk itu adalah 1200 newton. Nah, yang terakhir soal latihan ini kamu kerjakan anak-anak ya. Nah, sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.